saksikan dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, Komen, share, and subscribe. Selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Ibu? Alhamdulillah ibu baik-baik saja. Sebelumnya kami di sini minta maaf mengganggu aktivitas Ibu dan kami minta izin untuk berbincang santai dengan Ibu karena ada proyek AID tentang proses pendidikan. Oh ya, tidak apa-apa, silakan. Terima kasih. Bisa diceritakan Ibu, bagaimana perjalanan Ibu menjadi wakil kurikulum di SMK Mataram Pemuda ini? Untuk menjadi wakil kepala sekolah itu sebenarnya ditunjuk oleh kepala sekolah. Jadi kalau perjalanannya seperti apa, ibu juga kurang paham. Mungkin dari penilaian kepala sekolah menilai bahwa ibu mampu di bidang kurikulum, maka ditunjuk sebagai wakil kurikulum. Dan apa tugas utama yang diemban oleh Ibu sebagai wakil kurikulum di SMK Misra ini? Kurikulum itu jantung dari sekolah. Jadi seperti apa pembelajaran akan dikemas itu dipikirkan, dirumuskan oleh wakil kurikulum dan bersama guru-guru yang lain. Jadi bagaimana caranya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal, itu adalah ranahnya kurikulum. Nah, terus bagaimana cara Ibu mengatur guru-guru di SMK Mataram Pemuda ini? Cara mengatur, kalau itu sudah kurikulumnya sudah berlaku, maka ibu tinggal hanya memberikan pelatihan, pembinaan kepada guru-guru bagaimana cara mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Ketika ada kurikulum baru, maka ibu mendatangkan narasumber dari luar, kita belajar bersama untuk menghasilkan rumusan-rumusan kurikulum yang baru untuk disesuaikan dengan kurikulum yang ada di pondok pesantren. Karena sekolah kita berada di wilayah pondok pesantren. Nah, apa saja kendala yang Ibu hadapi selama menjadi wakil kurikulum di SMK Misra ini? Kendala sebenarnya ada dari berbagai faktor. Faktor penghambatnya, ya bukan penghambat sih sebenarnya, cuma memang tidak maksimalnya biasanya dari fasilitas. Jadi fasilitas di sekolah kita contohnya kan di pondok itu tidak boleh bawa HP, sedangkan sekarang kemarin pas musim daring semua pembelajaran berbasis smartphone, online. Nah itu ibu merasa kesulitan karena tidak bisa memberi fasilitas dan memang dilarang oleh pihak pondok pesantren untuk membawa HP. Nah, jadi bagaimana caranya pembelajaran tetap online itu disesuaikan dengan pondok, diakali dengan bagaimana caranya kita menjadikan pembelajaran tetap berbasis online, tapi bisa sama siswa, dilakukan oleh siswa yang ada di dalam pondok. Kemudian kalau itu dari fasilitas, dari guru, sesama rekan guru, kemampuan dan ini kan tidak sama. Jadi memang kendalanya ada guru yang cepat belajar, ada yang lambat belajarnya. Jadi bagaimana caranya kita sharing-sharing yang cepat belajar, berbagi dengan yang belajarnya agak lambat gitu. Kalau untuk siswa memang kendalanya memang lebih banyak di siswa karena siswa tidak paham kurikulum itu apa. Makanya sosialisasi tentang kurikulum seperti apa itu biasanya ibu lakukan sambil lalu ketika mengajar. Kemudian ya dengan bahasa siswa, dengan bahasa yang dimengerti oleh siswa, ibu coba untuk menerapkan kurikulum yang berlaku. Nah, adakah yang Ibu perlu kesahkan selama menjadi wakil kurikulum di SMK Misra? Banyak sekali sebenarnya, cuma kalau keluh kesah itu banyak sekali ya, karena memang pembelajaran di pondok pesantren itu ada banyak plusnya, tapi juga ada banyak hal-hal yang kurang sesuai dengan
pusat. Contohnya dari jam pembelajaran, harusnya kalau SMK itu 45 menit dalam 1 jamnya. Karena kita masih ada kegiatan, tidak mungkin kan pulang sampai sore untuk memenuhi jam itu, akhirnya ada pengurangan jam di tiap ininya. Nah, itu juga berpengaruh kepada hasil pembelajaran dan waktu pembelajaran. Jadi itu mempengaruhi juga. Kemudian pembelajaran yang harusnya kayak produktif itu kan jamnya banyak, sampai 8 jam. Kita harus berbagi dengan mapel-mapel yang berbasis pondok seperti taklimul muta'alim. Jadi bagaimana cara mengatur mapel yang pengaturan jamnya itu disesuaikan untuk disubsidikan ke mapel yang berbasis pondok pesantren. Itu salah satu keluh kesahnya. Berarti kita berpikirnya bukan hanya pemerintah, tapi juga memasukkan unsur pondok. Dan bagaimana menanggapi perubahan tanpa mengurangi intisari dari pondok pesantren. Nah, metode pembelajaran apa yang diterapkan oleh Ibu kepada siswa dan siswi yang ada di SMK Mesra? Menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Jadi kalau yang tahun kemarin itu menggunakan kurikulum 13, kita pakai 3 model pembelajaran discovery learning, kemudian apalagi problem based learning, project based learning. Nah, kalau di K13 ini kalau bisa semaksimal mungkin menggunakan project based learning. Ya, ini salah satu contohnya kan pakai project based learning. Iya. Nah, yang terakhir Bu, maaf ya Bu, apakah Ibu mempunyai pekerjaan sampingan selain mengajar di sini, di SMK Mesra ini? Mungkin kalau dulu sebelum menjadi wakil kurikulum, Ibu punya pekerjaan banyak yang dikerjakan. Biasanya jadi guru les panggilan ke rumah-rumah privat, kemudian juga mengajar di sekolah lain, kemudian buat kue, jualan kue juga, jualan apa saja yang penting bisa menghasilkan uang. Kemudian setelah menjadi wakil kurikulum, Ibu putuskan untuk konsentrasi, pekerjaan yang lain dipending dulu, hanya fokus kepada bagaimana mengembangkan sekolah masa depan. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, kegagalan adalah milik mereka yang tidak mau berusaha. Hadis mengatakan, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Oke, sampai jumpa lagi di channel kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.